Indonesia adalah negara kepulauan yang indah. Tidak bisa dipungkiri bahwa kekayaan alam dan keanekaragaman hayati di Indonesia begitu melimpah. Hutan, lahan yang hijau, dan laut biru yang luas membentang. Makhluk hidup, tak terkecuali manusia, ikut menggantungkan sebagian besar hidup mereka di dalamnya. Kerusakan hutan di Desa Sitahoan dan hutan Sibatu Loting, Simalungun diduga sebagai penyebab banjir bandang yang melanda kawasan wisata Parapat. Bagaimana bila kita menyelam lebih jauh? Bertanya tentang kabar kondisi lingkungan yang tak lagi hijau, mulai tergerus oleh pembangunan yang mengabaikan aspek lingkungan. Bagaimana tentang kabar mereka yang termarginalkan dan semakin termarginalkan lagi akibat proyek pembangunan yang tak menghiraukan aspek ekonomi yang berkelanjutan? Tantangan dalam meliput isu pertambangan itu mungkin satu soal lokasinya ya, karena kita biasa memikirkan bahwa lokasi di area pertambangan itu sama pada umumnya seperti kita meliput untuk Strike News yang tiap hari menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Ternyata ketika setibanya saya di lokasi area pertambangan yang jadi titik fokus saya untuk meliput di Halmahera Tengah, di Desa Lelilev, karena Desa Lelilev ini merupakan ring 1 dari area pertambangan PT IWIP dan juga PT WBN. Jadi Desa Lelilev ini diapit oleh beberapa perusahaan pertambangan yang besar gitu. Dan merujuk pada hasil liputan saya di Desa Boedingi, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, memang itu adalah salah satu karya jurnalis yang paling membanggakan sepanjang karir berjurnalis saya ini. Karena banyak hal-hal yang pertama kali saya lakukan. Misalnya saja ketika saya berada di aktivitas pertambangan yang saya tidak pernah terbayang akan sampai di Desa Boedingi, Konawe Utara sih. Jadi ketika saya berada di sana dalam jarak 2 km saja, saya sudah melihat sebuah desa yang begitu gersang, pepohonan dibabat habis karena memang di sana ada kekayaan nikel. Tapi kekayaan nikel ini ternyata tidak menjamin kejayaan masyarakat di sana. Kenapa saya bisa sampaikan ke sana? Karena mereka masih menerka terkait dengan masa depan. Saya mengerjakan liputan yang menyoroti dampak lingkungan PLTU Suralaya, salah satu PLTU tertua di Indonesia, yang mana operasional PLTU ini sendiri sebenarnya merupakan ironi, mengingat pada saat yang sama pemerintah merencanakan alokasi anggaran yang besar untuk mempensiunkan PLTU yang usianya sebenarnya masih muda. Nah, tantangan terbesar dalam melakukan liputan ini sebenarnya adalah dalam hal data, mengingat pemerintah dan lembaga setempat itu kurang serius dan juga kurang transparan dalam hal mempublikasikan dampak lingkungan dari PLTU Suralaya ini sendiri. Tetapi justru dari tantangan itu, saya akhirnya bisa menerapkan ilmu-ilmu yang saya pelajari dari pelatihan Akademi Jurnalisme Ekonomi dan Lingkungan, karena pada akhirnya di pemberitaan saya banyak menggunakan data-data dari sumber terbuka seperti pemantauan citra satelit, lalu bagaimana memetakan lokasi alat-alat pemantauan udara. Dari situ kemudian data-data terbuka itu saya gunakan sebagai dasar untuk melakukan pendekatan untuk berdialog dengan masyarakat setempat, sehingga saya benar-benar tahu bagaimana sih dampak lingkungan secara konkret yang mereka rasakan dari operasional PLTU Suralaya ini. Karena setiap kerusakan lingkungan yang terjadi itu akan memberikan beban besar bagi perempuan. Perempuan akan kesulitan mendapatkan air bersih, perempuan akan kesulitan menyiapkan pangan. Sehingga sebagai jurnalis perempuan, aku merasa bertanggung jawab untuk mengadvokasi persoalan-persoalan lingkungan lewat tulisan-tulisan yang aku buat.
saya mengikuti Akademi Jurnalis Ekonomi Lingkungan karena ingin meningkatkan kapasitas dalam melakukan liputan isu lingkungan dan memahami hubungan antara ekonomi dan eksploitasi lingkungan. Karena kita ketahui, pembangunan ekonomi di negara kita masih sangat bergantung pada eksploitasi sumber daya alam. Sebagai jurnalis, saya ingin mengambil peran penting dalam menyiarkan fakta dan membantu publik memahami urgensinya. Perasaan saya setelah dinyatakan terpilih sebagai bagian dari jurnalis yang meliput isu ini tentunya sangat senang, karena cita-cita saya ingin menjernihkan isu dan membantu publik memahami kompleksitas isu lingkungan lewat pengalaman dekat di kehidupan nyata melalui pemberitaan. Harapannya, masyarakat sebagai pembaca bisa memahami akar permasalahannya dan terdorong untuk mengambil sikap akibat kerusakan lingkungan. Saya berharap teman-teman jurnalis di luar sana juga melakukan hal yang sama untuk menjaga Indonesia tetap lestari. Karena menjaga Indonesia merupakan tanggung jawab kita semua. Saya merasa senang saat terpilih menjadi salah satu jurnalis yang diamanahkan untuk mengangkat isu lingkungan pada hasil Kabupaten Kumbaya ini. Tentunya kesempatan ini menjadikan saya untuk membedah diri, bagaimana saya untuk tetap fokus memperjuangkan hak para petani dalam menjaga kelestarian. Di lokasi kami liputan di desa itu ada namanya adung. Adung ini racun, kenal sangat membunuh manusia. Nah, itu juga menjadi tantangan sendiri gitu ya. Kalau kita berniat buruk di daerah itu maka akan bisa terkena adung. Maka di situ banyak sekali yang membuat tekanan-tekanan ya. Belum lagi ada beberapa hal titik yang seharusnya bisa masuk tapi tidak bisa masuk. Semoga tulisan yang aku hasilkan dari kegiatan ini bisa bermanfaat untuk semua pihak. Menjaga Indonesia adalah tanggung jawab kita bersama. Menjaga Indonesia adalah tanggung jawab kita. Salam lestari. Sebagai wartawan yang banyak menulis isu lingkungan, saya punya tanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini dapat memicu bencana ekologi yang lebih besar, dan itu harus kita hindari. Saya berharap dari apa yang saya tulis dapat menjadi pembelajaran bagi banyak pihak untuk terus ikhtiar menjaga Indonesia agar lebih baik. Karena menjaga Indonesia adalah tanggung jawab kita semua.